Assalamualaikum sahabat cerita, semoga sahabat cerita selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan bercerita masih tentang cendekiawan Muslim, yaitu yang bernama Al-Kindi. Nama Al-Kindi ini diambil oleh nenek moyang Al-Kindi nih, yang konon Al-Kindi ini berasal dari kata Al-Kinda. Al-Kinda itu merupakan salah satu suku terbesar sebelum Islam datang. Namun, meskipun seperti itu, kakek dari Al-Kindi ini semasa Rasulullah, yaitu di zamannya sahabat, sudah memasuki Islam. Al-Kindi adalah seorang filosof yang ahli filsafatnya sangat diacungi jempol karena kelebihannya yaitu mampu menguasai bahasa Yunani. Ayahanda Al-Kindi adalah gubernur Kufah ketika itu, sehingga untuk mencapai pendidikannya pun sangat mudah. Al-Kindi belajar di Baghdad yang ketika itu di masa dinasti Abbasiyah yang khalifahnya dipimpin oleh Al-Ma'mun. Karena kepiawaiannya menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Al-Kindi juga dipekerjakan oleh Al-Khalifah di pusat penerjemahkan filsafat-filsafat Yunani, yaitu di House of Wisdom, yaitu penerjemahan bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Selain menjadi ahli bahasa, ternyata Al-Kindi ini juga menguasai teknik matematika, yang mana matematikanya itu bisa diterapkan di bidang lain, seperti contohnya adalah kedokteran. Di sini Al-Kindi bisa menerapkan teori matematikanya dalam rangka untuk menghitung berapa sih esentitas dari sebuah obat, berapa lama waktunya kadaluarsa, dan juga bisa menghitung ketika pasien dalam keadaan kritis, kira-kira nyawanya tinggal berapa hari lagi. Selain itu, dalam hal medis juga nih, Al-Kindi juga memperhatikan tentang masalah optik, yaitu kaitannya dengan penglihatan. Di sini juga ada yang teori-teori Al-Kindi yang berkaitan dengan refleksi, tentang pencerminan, tentang bayangan, yang semuanya itu menggunakan teknik matematika. Selain dalam bidang kesehatan, peran serta matematikanya Al-Kindi ini juga di bidang kriptografi, di mana di bidang ini adalah bidang komunikasi yang di dalamnya itu terdapat sandi-sandi, sehingga dengan ilmu matematikanya Al-Kindi ini bisa membuat sandi dan bisa memecahkan sandi-sandi, berkomunikasi, eh, sehingga pesan-pesan yang disampaikannya pun tidak diketahui oleh orang lain. Mungkin untuk saat ini Anda semua itu bisa mengetahuinya, bahwasanya ketika pesan itu tidak bisa dibaca oleh selain yang dikehendaki oleh kita, itu merupakan kriptografi yang pembuatannya itu juga melalui teori-teori matematika yang dicetuskan oleh Al-Kindi. Selain ahli matematika, kriptografi, Al-Kindi juga nih menguasai adanya ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi nih, Al-Kindi menawarkan 3 teori tentang ilmu kejiwaan. Bahwasanya sebenarnya jiwa manusia itu terdiri dari 3 hal, yaitu jiwa amarah, jiwa nafsu, dan jiwa yang berkaitan dengan pola pikir. Kalau manusia didominasi oleh jiwa nafsu dan amarah, maka itu sama halnya jiwa yang dimiliki oleh hewan. Itu seperti itu. Namun, tatkala manusia bisa mengendalikan kedua jiwa tadi ke dalam akal pikirannya, maka itulah manusia yang bisa disamakan dengan jiwa sang raja, yang mana manusia adalah bijaksana, berpikir dengan menggunakan akal sehatnya untuk melakukan suatu perbuatan.
Meskipun Al-Kindi ini tadi sangat baik dalam menerjemahkan bahasa-bahasa Yunani, khususnya para ahli filsafat nih seperti Aristoteles, Plato, namun tidak sepenuhnya Al-Kindi itu seide dengan pendapat-pendapat para pemikir dari Yunani kuno, yaitu Plato dan Aristoteles dalam hal psikologi. Antara lain yaitu ketika membahas masalah jiwa, ketika Aristoteles berpendapat bahwasannya yang dinamakan jiwa itu adalah merupakan bentuk dari jasad, sehingga adanya jasad ini terbentuk dulu jiwa nih, sehabis, jiwanya terbentuk baru terbentuk jasad dan ketika jasadnya sudah hancur maka jiwanya juga hancur. Ini pemikiran dari Aristoteles. Namun dalam hal ini Al-Kindi, mencoba menuangkannya dengan memasukkan, segi-segi Islam di dalamnya, yaitu bahwasanya jiwa dan raga adalah merupakan satu kesatuan yang mana tidak saling berhubungan, namun, merupakan substansi, saling mengisi meskipun raganya sudah hancur, namun jiwanya tetap ada. Dan jiwa ini adalah berasal dari cahaya Rob Ilahi. Mungkin dari sini bisa diambil suatu benang merah bahwasanya Al-Kindi adalah seorang filsafat, seorang filosofis Islam pertama kali yang mampu memasukkan unsur-unsur keislamannya ke dalam ilmu filsafat sehingga bisa mengetahui tentang keberadaan Tuhan, tentang asal-usul bumi, tentang asal-usul alam dan sebagainya. Disinilah peran Al-Kindi sehingga beliau disebut sebagai bapak filsafat Arab yang pertama kali. Mungkin itu cerita singkat tentang Al-Kindi. Ingat yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe silakan like agar video ini terus berkembang. Wassalamualaikum.